Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Fasani, NIM 180104091 dari kelas 6D akan mempresentasikan tentang mitosis dan meiosis. Jadi yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama pengertian mitosis dan meiosis, yang kedua tahapan-tahapan mitosis, yang ketiga tahapan-tahapan meiosis, dan yang keempat adalah perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, pengertian mitosis. Mitosis ini hanya merupakan bagian dari siklus sel sebenarnya. Fase mitotik yang mencakup sitokinesis biasanya merupakan bagian tersingkat dari siklus sel tersebut. Pembelahan sel mitotik atau mitosis ini berurutan bergantian dengan interfase yang jauh lebih lama, yang seringkali meliputi 90% dari siklus ini. Yang kedua, pengertian meiosis. Reproduksi seksual mencakup pembentukan gamet-gamet atau gametogenesis dan pembuahannya atau fertilisasi. Gametogenesis ini berlangsung di dalam alat reproduksi yang disebut dengan gametangium. Gamet bersifat haploid tetapi berasal dari sebuah sel induk diploid. Berhubung dengan itu, pembentukan gamet harus dilalui dengan pembelahan reduksi dari jumlah kromosom yang merupakan pengurangan kromosom, dan pembelahan ini lazim disebut dengan meiosis. Yang kedua, tahapan-tahapan mitosis ada 5, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telopase. Yang pertama, profase, di mana benang-benang kromatin ini makin pendek sehingga menjadi tebal, terbentuklah kromosom-kromosom. Tiap kromosom lalu membelah, memanjang, dan anakan kromosom ini dinamakan dengan kromatid. Dinding inti mulai menghilang. Bisa dilihat gambarnya seperti yang ada di slide. Selanjutnya adalah prometafase, yang dimana selubung nukleus terfragmentasi. Mikrotubula pada gelendong dapat memasuki nukleus dan berinteraksi dengan kromosom yang telah menjadi padat. Sebagian dari mikrotubula melekat pada konektor. Ini bisa dilihat gambarnya pada slide. Dan yang ketiga, metafase, di mana sentrosom berada pada kutub yang berlawanan dalam sel. Kromosom berkumpul pada plat metafase atau disebut dengan bidang ekuator. Yang keempat adalah anafase, di mana sentromer membelah dan kedua buah kromatid memisahkan diri dari dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid hasil pembelahan itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai dari kromatid itu anafase. Selanjutnya yang keempat adalah anafase, di mana sentromer membelah dan kedua buah kromatid ini memisahkan diri dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid hasil pembelahan itu memiliki sifat keturunan yang sama, dan kromatid itu berlaku sebagai kromosom baru. Bisa dilihat pada fase sebelumnya kromatid itu berkumpul, kemudian pada tahap anafase dia terpisah seperti pada gambar. Nah, selanjutnya adalah telofase, yang dimana di tiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang identik dengan serabut gelendong intinya itu lenyap dan dinding intinya itu terbentuk lagi. Kemudian plasma sel terbagi menjadi 2 bagian, proses dimana disebut dengan sitokinesis. Pada sel hewan, sitokinesis ditandai dengan melekuknya sel ke dalam, sedangkan pada tumbuhan, karena selnya berdinding, mempunyai dinding sel, maka sitokinesis ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah di tengah-tengah sel. Pada tahap sebelumnya masih dalam satu kan. Nah, pada tahap telofase ini dia sudah terbentuk menjadi 2. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan pada meiosis. Tahapan pada meiosis 1 terdiri dari 5. Yang pertama interfase, yang kedua profase 1, yang ketiga metafase 1, yang keempat anafase 1, dan yang kelima telofase 1. Pada tahap interfase ini, meiosis didahului oleh suatu interfase, di mana selama fase ini setiap kromosom bereplikasi. Proses ini sama dengan replikasi kromosom yang mendahului mitosis. Untuk setiap kromosom ini hasilnya adalah 2 kromatid.
saudara yang identik secara genetik yang tetap melekat pada sentromernya. Yang kedua, profase 1, di mana profase 1 ini meosisnya tuh terjadi lebih lama dan lebih kompleks dibandingkan dengan profase dalam mitosis. Kromosom mulai memadat dalam suatu proses yang dinamakan sinapsis. Kromosom monolog yang masing-masing tersusun dari 2 kromatid saudara muncul bersamaan sebagai suatu pasangan. Pada banyak tempat di sepanjang tubuhnya, kromatid kromosom monolog saling silang menyilang. Persilangan yang membantu mengikat kromosom agar tetap bersama ini dinamakan sebagai kiasmata atau tunggal kiasma. Selanjutnya adalah tahapan metafase 1, di mana kromosom sekarang tersusun pada plat metafase atau disebut dengan bidang ekuator yang masih dalam pasangan homolog. Jadi masih berpasangan dengan pasangan homolog, ini seperti gambar yang ada di slide. Dan selanjutnya adalah anafase 1. Seperti pada mitosis, alat gelendong menggerakkan kromosom ke arah kutub. Akan tetapi, kromatid saudara tetap terikat pada sentromernya dan bergerak sebagai satu unit tunggal ke arah kutub yang sama. Kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah tahap telofase 1, di mana aparatus gelendong terus memisahkan pasangan kromosom homolog sampai kromosom itu mencapai kutub sel. Setiap kutub mempunyai suatu set kromosom haploid, tetapi setiap kromosom tetap memiliki 2 kromatid saudaranya. Biasanya sitokinesis terjadi bersamaan dengan telofase 1 membentuk 2 sel anakan. Alur pembelahan terbentuk pada sel hewan dan plat sel muncul dalam sel tumbuhan. Kemudian tahapan-tahapan pada meiosis 2. Tahapan pertama, pada profase 1, benang-benang atau aparatus gelendong terbentuk dan kromosom berkembang ke arah plat metafase atau bidang ekuador. Selanjutnya, metafase 2, kromosom ditempatkan pada plat metafase atau bidang ekuador dengan cara seperti mitosis, dengan kinektor kromatid saudara dari masing-masing kromosom menunjuk ke arah kutub-kutub yang berlawanan, jadi terpisah. Selanjutnya pada anafase 2, sentromer kromatid saudara akhirnya itu terpisah dan kromatid saudara dari masing-masing pasangan ini merupakan kromosom individual bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan. Kemudian telofase 2, di mana nukleus terbentuk pada kutub sel yang berlawanan dengan sitokinesis. Terjadi pada akhir sitokinesis terdapat 4 sel anakan masing-masing dengan jumlah haploid dari kromosom yang tidak direplikasi. Selanjutnya, perbedaan mitosis dan meiosis. Pada replikasi DNA di mitosis itu terjadi selama fase interfase, sementara pada meiosis itu terjadi sekali selama interfase sebelum meiosis 1 dimulai. Kemudian jumlah pembelahan pada mitosis itu 1 meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara pada meiosis itu terjadi sebanyak 2 kali, masing-masing termasuk profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, sinapsis kromosom homolog. Pada mitosis itu tidak terjadi, sementara pada meiosis itu selama profase 1, kromosom homolog bergabung sepanjang tubuhnya membentuk tetrad. Kemudian jumlah sel anak dan komposisi genetik. Pada mitosis ini terjadi itu 2, masing-masing diploid dan secara genetik identik dengan sel induk. Kemudian pada meiosis itu menjadi 4, masing-masing itu haploid mengandung separuh dari jumlah kromosom sel induk. Secara genetik tidak identik dengan sel induk dan dengan satu sama lainnya. Jadi berbeda dengan mitosis ya. Selanjutnya, peran dalam tubuh hewan. Pada mitosis ini menjadikan organisme dewasa multiselular berkembang dari zigot menghasilkan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sementara pada meiosis menghasilkan gamet, mengurangi jumlah kromosom sebanyak separuhnya dan memperkenalkan variabilitas genetik di antara gamet. Dan yang terakhir itu mitosis terjadi pada semua sel yang sedang memperbanyak diri, sementara meiosis hanya terjadi pada sel atau jaringan endogamet pada saat pembentukan gamet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai mitosis dan meiosis. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.